Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang biaya marginal. Nah, sebelum kita membahas biaya marginal, perkenalan dulu anggota dari kelompok 8, yaitu Nadia Isnaini NPM 03, Malikatul Nasihah NPM 28, Rosa Isnaini Mutik NPM 82. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mampu membuat tiap unit tambahan dari produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Pentingnya biaya marginal atau tujuan utama dari dilakukan analisa biaya marginal adalah untuk menentukan dalam titik yang mana sebuah perusahaan mampu mencapai skala ekonomi yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan sistem operasional secara menyeluruh. Ini adalah rumus biaya marginal, yaitu MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. MC atau biaya marginal atau disebut dengan marginal cost, dan sedangkan delta TC adalah sebuah perubahan biaya total atau total change in cost. Delta TC didapatkan dengan cara TCN dikurangi TCN dikurangi 1. TCN adalah biaya produksi total ke N dan TCN dikurangi 1 adalah biaya produksi total ke N dikurangi 1. Delta Q adalah perubahan kualitas barang dan jasa. Total change in quantity. Delta Q didapatkan dengan Qn dikurangi Qn dikurangi 1. Qn itu adalah produk ke N dan Qn dikurangi 1 adalah produk ke N dikurangi 1. Nah, hubungan kurva MC dengan kurva AVC dan AC adalah jika MC kurang dari AVC, maka nilai AVC menurun. Jika MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC menaik. Jika MC sama dengan AVC, maka nilai AVC minimum. Jika MC kurang dari AC, maka nilai AC menurun. Jika MC lebih besar daripada AC, maka nilai AC menaik. Jika MC sama dengan AC, maka nilai AC minimum. Berikut adalah gambar dari hubungan kurva MC dan kurva AVC dan kurva AC. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of the diminishing return. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka pada mulanya produksi total akan semakin banyak bertambahnya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun. Hubungan biaya marginal atau MC dan produk marginal atau MP. Bila kurva MP atau produk marginal naik, maka kurva MC mengalami penurunan. Bila kurva MP menurun, maka kurva MC mengalami kenaikan pada penambahan dari penggunaan tenaga kerja. Kurva biaya marginal mencapai titik minimum pada saat kurva MP mencapai maksimum. Biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dengan rumus LMC sama dengan LTC dibagi Q. Dengan keterangan LMC biaya marginal jangka panjang dan LTC adalah perubahan biaya total jangka panjang dan Q perubahan output. Jadi itu tanda matematika atau simbolis matematika itu untuk menandakan sebuah perubahan, di mana LTC adalah biaya total jangka panjang, sedangkan Q adalah sebuah output.
Dan tanda operasional matematika di situ ditandakan untuk perubahan. Contoh soal. Sebuah pabrik baju menghasilkan 60 baju dengan biaya total 8.000 dan biaya variabel total ada 30.000. Kemudian pabrik baju itu menambah produksinya menjadi 61 baju dengan biaya tetap 8.000 dan biaya variabel total 35.000. Berapakah biaya marginalnya? Angka pertama dalam menyelesaikan soal ini kita harus menentukan diketahui apa saja di dalam soal tersebut. Soal tersebut diketahui adalah divisi dengan 60 sama dengan 8.000. Divisi 60 sama dengan 30.000 dan TFC 61 itu ada 8.000. Divisi 61 ada 35.000. Ditanyakan adalah marginal cost atau biaya marginal. Kita menggunakan rumus TC 60 sama dengan TFC 60 ditambah divisi 60 sama dengan 8.000 ditambah 30.000 sama dengan 38.000. TC 61 sama dengan TFC 61 ditambah divisi 61 sama dengan 8.000 ditambah 35.000 sama dengan 43.000. Delta TC sama dengan TC 61 dikurangi TC 60 sama dengan 43.000 dikurangi 38.000, yaitu menghasilkan 5.000. Delta Q sama dengan Q61 dikurangi Q60 sama dengan 60 dikurangi 60 sama dengan 1. Maka MC sama dengan dimasukkan pada rumus yang sudah diketahui tadi, yaitu dengan delta TC dibagi dengan delta Q, yaitu 5.000 dibagi 1 sama dengan 5.000. Tanpa menghitung biaya marginal. Tentukan perubahan kuantitas, menghitung perubahan biaya, menghitung biaya marginal. Berikut adalah tabel dan grafik biaya marginal. Di mana di dalam tabel itu pasti terdapat jumlah produksi dengan dilambangkan Q, biaya total atau TC, biaya marginal atau marginal cost itu disingkat MC. Dengan rumus MC adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Sehingga didapatkan pada grafik MC. Skala ekonomis dapat diperoleh dari spesialisasi SDM dan pemanfaatan mesin produksi yang lebih efektif. Peningkatan volume output akan membantu pihak produsen untuk mendapatkan diskon yang sangat besar dalam pembelian suatu bahan baku atau bahan mentah. Skala disekonomis, biaya akan lebih meningkat besar daripada peningkatan output. Masalah ini pada umumnya akan terjadi karena seperti contoh, adanya tumpang tindih pekerjaan, artinya akan lebih banyak pihak pekerja yang akan mengoperasikan mesin produksi. Masalah ekonomi. Arah kebijakan yang dapat ditawarkan adalah kondisi akhir jangka pendek yang terjadi pada perekonomian akibat adanya penyebaran pandemi COVID-19 adalah terjadinya stagflasi. Pemerintah dan bank sentral dapat mengambil kebijakan yang bersifat ekspansif untuk menstimulasi sisi pemerintahan dan penawaran agar kembali pada titik keseimbangan awal sebelum terjadinya stagflasi akibat COVID-19. Dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan ekspansif dapat dilakukan dengan mengurangi pajak langsung atau menambah pengeluaran pemerintah. Dalam jangka pendek, pengurangan pajak langsung akan membuat insentif bagi masyarakat yang bekerja pada sektor formal untuk meningkatkan konsumsinya. Sedangkan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk cash transfer atau in-kind transfer terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal sehingga bisa memastikan konsumsi terjaga dalam jangka pendek. Si kebijakan moneter, Bank sentral perlu membuat kebijakan moneter yang bersifat ekspansif. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga di pasar uang. Hal tersebut karena
Saat perusahaan akan melakukan investasi, salah satu caranya jika perusahaan tidak memiliki modal adalah dengan melakukan pinjaman ke pasar uang. Pinjaman di pasar uang akan memiliki biaya sebesar suku bunga yang diperlukan. Penurunan tingkat suku bunga memberikan implikasi bahwa biaya investasi akan relatif lebih murah. Kondisi tersebut akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan investasinya. Peningkatan investasi perusahaan dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, produksi, dan efisiensi dalam perusahaan, sehingga kapasitas output dapat ditingkatkan. Peningkatan pada kapasitas output pada gilirannya akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat dan produktivitas meningkat karena sifat produksi yang increasingly to scale. Ada dua buah latihan soal, yaitu yang pertama adalah sebuah perusahaan PT Alami mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Tentukan jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut. Yang kedua, sebuah pabrik kipas angin menghasilkan 80 kipas angin dengan biaya tetap 15.000 dan biaya variabel total ada 55.000. Kemudian pabrik kipas angin itu menambah produksinya menjadi 85 kipas angin dengan biaya tetap 15.000 dan biaya variabel total ada 75.000. Berapakah biaya marginalnya? Sekian dari kelompok 8. Terima kasih sudah berkenan untuk memperhatikan presentasi dari kelompok 8. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.